Udah bersilat lidah lah kami berdua, Bang. Udah. Oke. Gua ngerasa ada something yang aneh, Bang, di diri gue. Apa? Gue mikir ada apa nih di paha. Paha siapa? Paha gue. Oke. Gue mikir ini apa di. Gua buka bed cover, Bang. Gua teriak anjing gedean dia. Kontennya ada nyebut orang gila, kalau udah nggak bisa bikin. Iya, udah nggak boleh karena harus kembali ke perjanjian dengan orang yang mensomasi bahwa kita tidak akan mengulangi lagi menggunakan kalimat orang gila. Tapi sebelum-sebelumnya banyak yang pakai kata Gila lundro. Uh-uh. Lah nasi goreng gila berarti nasi goreng ODGG. Gue mau nanya dulu, ini serius. Kemarin kan lu sama Dedi podcast terus kena somasi. Somasi. Kok kena somasi juga? Perkembangannya gimana? Perkembangannya sih sebagaimana pelaporan dari organisasi tersebut, 80 organisasi. Karena kita bentuknya somasi kan haknya adalah hak jawab, Bang. Iya. Jadi kita berdua melakukan hak jawab, kita melakukan yang namanya permintaan maaf secara terbuka melalui media sosial. Oke, itu sudah ya? Sudah selesai. Jadi Mas Dedi dulu, Ya. besoknya Mongol. Akhirnya kan dengan jadi ribet, sedangkan kita udah ada KBBI. Masalahnya di KBBI belum dihapus, Bang. Di KUHAP juga belum ada penghapusan kata gila tersebut. Oh, tapi gila. sudah ada keputusan untuk penghapusan. Iya, jadi kita akhirnya memasukkan kosakata baru itu di Undang-Undang ITE. Oh. Bahwa sudah menggunakan dengan gangguan jiwa. Oh, jadi kalau kita di sosial media menggunakan kata gila, gila. Iya, itu nggak boleh. Udah nggak boleh? Nggak boleh. Harus bawa dengan orang gangguan jiwa atau orang dengan gangguan mental. Gimana gitu? Jadi rumit. Tapi nggak apa-apa, justru itu kan perkembangan baru, Bang. Betul. Ternyata banyak hal dalam hidup kita harus lihat bahwa hidup ini berkembang. Negara juga berkembang. Berkembang bisa jadi lebih ribet atau lebih simpel. Yoi. Kan begitu. Yoi. Nah, sekarang kalau misalnya gila, gue bikin caption nih. Iya. Gila, seru banget. Oh, skillnya gila. Nah, itu kan tidak ada penggunaan kata orang. Orang dong. Orang ini skillnya gila. Nah, berarti abang harus nulisnya sama orang ini skillnya OGDJ. Iya, ODGJ. Berarti apa kabarnya dengan nasi gila, Bang? Nggak boleh lagi, dia harus jadi nasi ODGJ. Nah ini, enggak, kita sedang tidak bercandakan ya. Maksudnya kita sedang coba membuka ruang pikiran ya. Pemahaman itu hanya berlaku untuk ke manusia. Karena kalau ke yang lain tidak berlaku. Karena ini bicaranya ke individu. Nasi tidak berlaku karena dia kan bukan anjing manusia. gila juga nggak mungkin dibilang anjing ODGJ tidak mungkin. Tidak, hanya ke manusia, penyebutannya ke orang. Orang ini gila banget ilmunya. Nah itu mungkin kita harus ke Pak JS Badudu. Susah ya. Ya, ahli bahasa Tafsir Indonesia. bahasa ya. Jadi lumayan ribet ya. Sekarang ya otomatis kan menurut beberapa orang bahwa ini kayak semacam akhirnya kayak membunuh freedom of speech. Mungkin karena kita akan terkungkung dengan kalimat baru, tapi setidaknya kan juga ikut kita belajar. Betul. Kalau ada yang kurang kita pahami, kita bisa undang para ahli. Betul. Kita sama dengan undang-undang, kalau kita tidak setuju kan ada Mahkamah Konstitusi. Betul. Nah, jadi kita melakukan apa yang memang sudah ada, ya sudah, tinggal kita runutannya adalah oke, berarti sekarang kosakata baru udah masuk, berarti yang lama udah kita hilangin. Berarti yang lama udah nggak boleh pakai. Nggak boleh. Di sosial media. Iya. Tapi kalau tidak di sosial media, misalnya ini nggak gue tayangin nih, gue ngobrol sama lu pribadi, gila lu, orang gila lu gitu. Kemarin sih ada beberapa orang yang ngomong-ngomong kalau seandainya lu pakai materi itu penyebutan ke pribadi, sebenarnya ini contoh nih, Mongol bilang, Denny Sumargo tuh kayaknya gila deh. Nah itu bisa digugat, Bang. Dilaporkan karena ada penyebutan nama. Oh, jadi kayak kasusnya Anja ya? Jadi kalau ada penyebutan nama, itu bisa dimasukin ke ranah ITE. Iya, masalah perasaan kan? Iya. Ketersinggungan kan? Tapi kalau sebenarnya, kayaknya gila deh orangnya. Nah itu, nada. orangnya itu siapa kan nggak disebutin. Misalnya. Iya, itu contohnya gitu. Gila lu, ngol. Nah, lu nyebutin ngol. Nah, besok gua ke polsek, Bang. Tapi kan nada gua kan. Nah, itu sebenarnya maksudnya gila gua di sini adalah wow. Nah, itulah mungkin masa gua bilang
Ih, ODGJ lu. Ah, itulah gue juga bingung. Bingung kan? Iya, soalnya juga begini Bang. Maksudnya ada Lama-lama kita berantem loh ini. Ini berantem ini loh jadinya gara-gara. kan kita nggak jadi curhat, abang ngundang ahli. Nah, gue kan bukan ahli bahasa Bang. Gue mah bahasa gaul, kita bahasa Ini kayak gaul. gua kena somasi nih habis ini. Enggak. Jadi sebenarnya apa ya? Membunuh kreativitas tidak. Tetapi membuat kita menjadi agak takut stand up itu juga menjadi masalah. Iya betul. Karena stand up itu kalau pakemnya kita harus ngikutin KBBI, tidak lagi menyebut pakai gue tapi pakai aku kamu. Nah itu kan jadi kayak kita pingin nangis di atas panggung. Bener. Karena kita jomblo, manggil orang kamu. Iya. Berarti kan berasa kita memiliki, nah dia nggak kita miliki. Tapi kita kalah sama hukumnya karena di hukumnya ada. Ah. Itu yang bikin kita jadi ruang kebebasan kita untuk berpendapat, berbicara secara sosial, terus kemudian mengemukakan ekspresi secara kesenian, itu jadi terbatas semua. Sekarang gue mau nanya, kalau menurut lo dengan apa yang lo alami kemarin, arahnya mau kemana sih itu sebenarnya? Gue sih Positifnya dulu. positifnya adalah gue makin memahami bahwa kosakata baru harus kita pelajari. Oke, ODGJ. Iya. Oke. Kosakata baru kayak maksudnya penyebutan kan kayaknya orangnya cacat gitu. Oke. Nah, berarti dengan kosakata baru difabel. Oke. Nah, berarti kita harus pelajari itu, Bang. Berarti kan kita mengembangkan pemahaman kita tentang bahasa Indonesia makin lebih luas, Bang. Betul, itu satu poin. Tapi kalau arah yang agak sedikit membingungkan adalah yaitu tadi kayak kita penyebutan gila lu cakep banget lo orangnya. Nah, apakah kita harus ganti nih kata gila jadi OGDJ? Mau nggak mau. Mungkin kita pakai itu, Bang. Kalimat baru yang udah berlaku. Apa? PA. Itu bisa kena lagi masalah nanti. Ah, itu juga iya. Iya. Tapi kan PA kan nggak semua orang tahu, Bang. Apa artinya? Emang Abang tahu arti PA? Stres. Enggak, PA itu artinya penyakit atas. Apa itu penyakit? Berarti di atas kepala nih, di otak. Gila juga dong ujung-ujungnya, Pak. Iya. Iya, PA sih geser gitu. Iya, jadi kayak sekarang nih gue ngomong gila kayak gini, gue bisa kena masalah dong. Oh, tidak dong, Bang. Kan Abang dari awal udah, oh ini kosakata baru berarti harus diganti. Nggak ada masalah. Konteksnya. Konteksnya adalah bahwa, oke, berarti sekarang kita tidak lagi menggunakan kata gila, tetapi dengan orang dengan gangguan jiwa. Berarti tidak boleh ngomong gila. Berarti kalau barusan gue ngomong gila, salah gue. Ya bisa jadi. Tapi Iya, kan bisa jadi. Abang nggak nyebutin gua. Lagian gua juga mau gugat, ngapain sih, Bang? Orang kita cinta damai kan? Oh, lu digugat karena lu ngomongnya orang gila. Iya. Orang di luar sana Iya. yang gila. Jadi kan lucunya nih, Bang, ceritanya adalah konten itu materi tentang orang dengan gangguan jiwa udah materi setahun yang lalu. Di saat Covid mulai 2020, gua udah bawa. Kenapa gua bawa materi ini? Karena gua ngelihat, Bang, di depan mata gua bahwa orang-orang dengan gangguan jiwa ini jalan nggak pakai masker. Iya, ini kan sebenarnya gue nangkep sih, gue nonton itu. Iya, kok. jadi bukan Iya. gua melecehkan mereka karena di situ juga gua tidak ada kasus, gua tidak Iya. melecehkan. Maksudnya begini, kita bisa belajar dari mereka bahwa mereka tuh santai. Iya. Bahkan ngomong-ngomong kan bahwa mereka kedua ketemu di Cilandak. Iya. Kita yang ketemu, what's up bro, dari mana? Mereka berdua cuek-cuekan, Bang. Iya, nggak ada yang mau deket Nggak lagi. ada yang tos, what's up bro, nggak ada. Iya. Padahal mungkin di rumah sakit sekamar. Iya. Gue nangkep kok itu, gue nangkep. Ah. Tapi kan untuk beberapa orang mungkin Dianggap melakukan pelecehan dan penghinaan. Penghinaan. Nah, kemarin gue ketemu. Kalau, sorry maaf, Tuli tunarungu ya? Iya. Oke. Nggak tahu gua. Tunarungu Gua taunya ya? sih tunya asmara. Bener. karena gua- Anjay. Tuli itu kalau gue nggak salah tunarungu. Bener nggak gue? Iya. Coba Iya. cek. Oke. Nah, gue ketemu dengan komunitas tunarungu. Ah, Dia nggak mau dipanggil tunarungu. maunya dipanggil. Tuli. Ini gue serius. Mati nggak lo? Lah padahal kan sebenarnya harus menggunakan kata tunarungu. Harusnya tunarungu. Dia nggak mau. Mereka ngerasa itu penghinaan buat mereka. Kebalik. Lah terus jadinya gimana, Bang? Jadi dia kan tunarungu, dia mengalami. Hmm. Artinya dia Iya, yang boleh tersinggung. Iya. Boleh dong. boleh. Kalau gua nggak tersinggung, kita nggak ada masalah. Oke. Oke, mereka rata-rata tersinggung kalau tunarungu malahan. Kalau Tuli dia tidak tersinggung. Tapi menurut kita Yang Tuli le- kasar, Iya. tunarungu halus. Lebih lembut. Kan berbeda ya. Iya. Nah, coba kita tanya sama orang yang mengalami gangguan jiwa, orang yang gila. Iya. Dia Terus kita tersinggung bilang nggak? masalahnya Abang mau nanya sama mereka. Karena yang berhak tersinggung dia. Iya. Berarti apa kita berdua gila dulu, harus ODJG dulu? Nggak apa-apa lah kita mungkin sebulan, Bang. Nggak gitu, nggak ke sana. Lah masalahnya selama ini boleh jujur ya, Bang. Gua sempat ngomong juga di konten Mas Dedi bahwa penyebutan tentang orang dengan gangguan jiwa itu kan kita juga ada survei kan bilang bahwa ternyata di dalam rumah sakit jiwa itu Iya. dikuasai oleh orang-orang yang sejujurnya dari strata otak mereka orang pinter.
Orang pintar benar. Cuma Iya. secara mentally sakit. Mentalnya yang sakit. Iya, Jadi ada banyak kasus kejadian sampai mereka bilang, gua sih gila, nggak bodoh gitu. Betul. Nah jadi kita harus merubah banyak hal bahwa kita nggak boleh menyatakan mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak layak untuk jadi teman. Karena Mongol jujur beberapa kali ngobrol sama mereka, gua kadang-kadang mikir kayaknya ini beliau ini S2 loh. Pinter banget ya. Iya, krisis ekonomi 98 Iya. hatam di luar Iya, kepala. iya, iya. Mongol masih buka-buka. Ih, di Google di halaman berapa ya? Iya, 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 Tahu. iya, iya. Bahkan dia hafal ketua CGGI. Iya, iya, iya. Kita iya. sampai, Karena cara berpikirnya mereka udah out of the box. yoi. Yang bahkan kadang-kadang kita nggak bisa nalar secara logika kita, tapi ada benernya. Iya. Kalau kita coba ambil positifnya. Mungkin waktu kemarin karena kasus yang membahas tentang orang gila di kala pandemi, itu menjadi kesannya jadi kayak merendahkan. Ya, itu. Kesannya kan? Kesannya mereka. Kesannya merendahkan. Coba kalau kamu ngomong positifnya, bangga-banggain. Misalnya, gila, orang gila itu hebat loh. Dia pinter. Lu nggak bakal Tapi bisa abang masuk. lihat nonton kan podcastnya kan Nonton. saya bilang justru dari mereka lah kenapa COVID nggak pernah ke mereka karena mereka melakukan yang namanya jaga jarak. Betul. Dan mohon maaf bang, di saat kita konten itu keluar, barulah keluar pemberitaan bahwa ternyata ODGJ banyak yang kena COVID. Sebelumnya kan nggak, saya jujur Tuhan marah bohong, saya nggak pernah dapat berita bahwa ada ODGJ kena COVID. Sebelumnya gue nggak pernah dapat karena yang ada gue baca di Google ini artis kepapar COVID disuntik 200 juta, Iya. ada pejabat ini kena COVID isolasi di tempat ini, di hotel ini, ada promosi hotel bisa jadi tempat buat kita isolasi mandiri sehari dihitung begini, gratis cuci, atau kalau ini dengan ini pernikahan ini itu kita dapatnya itu bang, iya kan? Atau berita tentang Bang Jendrix dan sebagainya, gue nggak pernah dapat. Jendrix. Gue nggak pernah. Kenapa Bang Jendrix? Bang Jendrix siapa sih? Jering. Jering. Gue dengerin ya. Lu pikir Ya gua kan lagi Bang apa? Jering kan. Jering, Jendrix. Apa sama lagi satu Dokter Tirta. Dr. Tirta. Gue dapatnya berita-berita tentang mereka, tapi gue belum pernah ngebuka di Google Mongol bahwa ada berita tentang orang gangguan jiwa dengan itu gangguan kok jiwa kena terpapar COVID, ya. Nah, jadi maksudnya Mongol itu bukan melecehkan tapi mengingatkan bahwa kenapa mereka santai karena mereka melakukan yang namanya jaga jarak. Iya, iya. Dari iya. 100 orang dengan gangguan jiwa jalan, hanya 4 yang jalan pasti berdua. Iya. Sisanya jalan pasti sendiri-sendiri. Tapi kita tidak bisa pungkiri, Ya. ketika memang pasti ada ketersinggungan. Karena Pasti. sebaik-baiknya kita mengeluarkan sesuatu atau membicarakan sesuatu, pasti ada pihak yang tersakiti. Pasti, pasti. Dan gue jujur pribadi gue sangat respect dengan sikapnya Mongol dan sikapnya Dedi yang kemudian menurut gue sebenarnya kalau dibilang salah nggak salah, dibilang salah ada salahnya, Iya. tapi mau minta maaf. Dan itu yang Mongol juga agak sangat salut dengan Mas Dedi adalah di saat beliau mengundang seorang profesor, di situ dia nanya tentang take downin video. Yang berhak men-take downin adalah pihak YouTube dan pemerintah. Ya, Tapi untuk tidak menimbulkan polemik yang lebih lagi, betul. video itu tersebut di take down langsung oleh Mas Dedi. Oh akhirnya di take down. Informasinya sih di take down. Saya belum ngecek, soalnya Oh, udah di take down ya? saya agak sedikit gaptek sesuai dengan Nggak muka apa-apa. saya. Usia kalau itu, Pak. Ada hubungan sama usia, walaupun Bisa tidak jadi. semua ya. Bisa jadi. Oke. Jadi begitulah ceritanya. Oke, nah sekarang kita ke profil lu nih. Lu kan dulu awalnya PA-nya Dirli. Ya. Orang udah tahu tuh ya, Ya. PA-nya Dirli. Waktu zaman Dirli masih Indonesian sama. Idol 3 bulan setelah jadi idol. Ya, berarti awal-awal Dirli. Yoi. Tinggal bareng bahkan saat itu. Tinggal baru, Pe. Yoi dong, Dirli dengan Iksan kan dapat apartemen, Bang. Zaman Indonesia Idol, ada Agnes Mo-nya tuh. Belum dah. Belum ya? Belum. Tapi zaman ada Agnes Mo munculnya setelah ulang tahun RCTI dong, Bang. Oh, dia hafal. Berarti lu ada. Ada dong, Oke, Bang. kita jangan ke sana, ya. Jangan, soalnya mendingan ke gue nya aja. Tarik korek-korek lagi. Itu bahaya, mereka Iya. followernya udah 8 juta, gua aja baru 78.000. Oke. Iya ya. Iya, Dia komedian termahal. Karena gua nggak beli follower. Weh, nggak bisa juga jadi acuan. Gue juga nggak beli follower. Gua mah nggak mau beli, Bang. Lu Tapi- mungkin belum bikin konten-konten lu aja. Iya, masalahnya Bang, saya boleh jujur. Boleh. Saya tuh gaptek, Bang. Lu handphone gua ini nggak ada. makanya hire tim untuk bantuin. Takut, Bang. Gua setiap kali dapetin takut jatuh cinta. Anjing. Kan tuna asmara, Bang. Iya, sudah suara. Oke. Takutnya tiap hari bareng, iya kan, ketutup rasa yang kita nggak.
Mol, ini maaf deh, Iya, ini gue bener. mau nanya ini Boleh. sebenarnya. Ini sebenarnya kalau gue tanya, gue kayak kurang sopan. Tapi kalau kita nggak nanya, kita penasaran. Gak apa-apa bang, karena Mau- udah kebuka di Saman Dedi berarti udah terbuka sama Oke. sekarang. Jangan marah Nggak ada. ya. Lu tuh sebenarnya lebih ke cewek apa ke cowok sih interestnya? Sebenarnya begini bang, Nah, ini di saat asik gue nih. masih muda memang gue interestnya ke cewek. Dari gue masih SMP gue ngejar cewek pakai surat cinta dari majalah Anita Cemerlang, ya kan matamu bagaikan. Terus suratnya disemprot minyak wangi gitu-gitu. Gua Dah. mengalami kok. Itu. Terus gue dapet calon istri pertama orang Lampung. Oke. Kita sudah berikrar menikah dan sudah bayar gedung dan sebagainya di Oke. 3 hari. Pokoknya udah mau deket pernikahan. Hari ketiga kita udah mau menikah, terjadi sesuatu, istri hilang karena diambil keluarga. Karena kami berbeda keyakinan bang. Saya tetap Kristen, dia dari Muslim. Oke. Jadi tidak disetujui oleh keluarganya. Oke. Padahal kita sudah punya perjanjian di notaris bahwa kita akan memegang iman masing-masing. Oke. Oke, terus kita mencoba lagi membuka hati bang, ya kan, membuka hati dengan yang kedua istri orang Manado yang mempunyai yang ada anak ini. Berarti yang pertama gagal nikah. Gagal ya? nikah. Oke, lanjut. Ya kedua, terus Manado itu nih. ada dapat orang Manado, terus kita bercerai usia anak 4 bulan 1 hari. Terjadi pernikahan dan kemudian Ya, berpisah. bercerai, ya Oke. berpisah. Jadi perceraian cuma karena masalah sepele bang. Oke. Tapi itu sebenarnya masalahnya besar karena ceritanya mertua pingin ke Holy Land Tour. Apa itu? Ikut loh bang, ke Israel. Oh, Israel. Nah, Iya, kan Holy kita Land. Kristen kan tuh ke Israel Iya, bang. iya, iya. Nah mama mertua ini bilang, boleh ndak gitu bayar akang mami dan papi tiket mau ke Israel. Oke. Di saat itu saya belum artis bang, masih kerja di Pasar Baru dengan gaji yang sangat kecil. Ini yang masih hidup susahnya ya. Yoi coy. Dari jualan koran. Yoi, tapi Terus- ini udah kerja di kantoran bang. Iya, udah lumayan ya. Iya, merangkap multi level bang. Gaji berapa dulu? Pemasukan berapa dulu? Pemasukannya ya kurang lebih 3 jutaan lah bang. Oh, masih kecil Masih banget. kecil bang, udah 3 juta itu kan harus dibagi dengan anak. Iya. Ya tahu karena usia anak masih kecil. Oke, lanjut ke Terus yang tadi. Mau ke mama Israel. mertua bilang ke Israel. Nah Mongol bilang sabar Nemi, kita mau pinjam di kantor. Iya. Dah kita ajukan ke kantor pinjaman. Kantor sih nggak keberatan, tetapi kan tahu tuh kantor ribetnya sebagaimana kan harus Banyak cari lawyer prosedur. notaris dulu perjanjian lu potong gaji berapa dan sebagainya. Iya. Nah mertua nggak terima kelamaan. So mau berangkat tuh minggu depan belum ada tuh doi begini. Akhirnya mertua keluar kalimat, menyesal kita kasih kawin tapi anak dengan. Artinya menyesal dia ngawinin anaknya dia ke Mongol. Apa perasaan lo saat itu? Biasa aja sih bang, gue Anjing, gak punya perasaan. ya maksudnya kita mau ngapain, cuman di saat dia Masa kok tidak sedih? mau ngapain sedih bang. Kecewa, Saya kecewa ada. kecewa iya. Iya. Kecewanya bukan di saat mama mertua ngomong itu, kecewa di saat bini ngomong adek pangana. Apa itu maksudnya? Artinya anak di lu, dia nggak mau bawa tuh anak. Sedangkan anak usianya 4 bulan sehari bang. Karena kita baru abis ngerayain ulang tahun anak, besoknya berantem. Ini kayaknya belum dicerita di mana-mana. Belum pernah. Ini asik nih. Jadi gue bilang, kan maaf nih bang, keluarkan kalimat Manado, setang dengan anak Iya. kecil, siapa mau sebat toto, begini. Iya. Siapa yang mau nete ini anak masih 4 bulan? Kita mengerti. Kita pun mama orang Gorontalo. Dah. Tetap kekeh dengan keputusannya. Iya. Oke, saya panggil lah mami di Manado suruh ke Jakarta buat ngurusin anak. Jadi mami saya setiap hari harus ke rumah sakit di Cipto untuk beli ASI dari ibu-ibu yang di rumah sakit yang melahirkan yang ASInya lebih. Untuk kasih ini. Buat adik, buat si Cece. Iya. Sampai sekarang anak saya Anak udah berapa? 14 tahun. Anak berapa? Satu only. Satu ya, perempuan Cewek, ya. iya. Oke, lanjut. Tapi puji Tuhan alhamdulillah sih ngikut Iya. mamanya, mukanya. Mukanya. Iya, hidungnya bapaknya. Tapi liciknya ngikut bapaknya. Gue gak berani ngomong gue. Otaknya ngikut bapaknya. Dia ikut sama kamu sekarang? Iya. Oke. Nah, di saat Oke, kita jadi lanjut, artis, Bang, jadi lucu. Iya. Itu kasus berita tentang Mongol beli mobil Ferrari. Iya, itu. Keluar tuh, dateng tuh mantan. Mantan Nyonya Mongol. Cek. Gue bilang, anggota Rinto Harahap. Orang bilang, apa tuh Rinto Harahap, Ngol? Ada lagu Bang Saman dulu tuh. Sebenarnya itu lagu yang ngetopin Om Rinto almarhum Iya. atau Om Charles Sutagalung, kita nggak ngerti. Iya. Yang demi kau dan si buah hati. Oke, dia datang. Gue bilang enggak. Kalau untuk kita Mamanya anak-anak ya? Mamanya Adi, mamanya Cece. Gue Mamanya bilang kalau Cece. untuk balikan sih enggak. Oh, dia mau ajak balikan? Iya.
Kan demi anak masih kecil. Gue bilang enggak, kalau mau balikan sih gue close the door. Asik. Gue mah close the door. Oke, Ya kan? lanjut. Iya. Tapi orang tanya, tapi kan anak lu kehilangan sosok mamanya. Harusnya kalau memang dia aware bang, dia tahu diri, anak tuh jangan ditinggal di usia 4 bulan. Dia masih sementara harus butuh vitamin dan asupan gizi yang banyak. Masa harus netek punya orang sih bang? Harusnya kalau bener lu bawa. Nggak mungkin kita telantarin bang. Iya. Orang rekening kan buat gaji di rekening dia kok ditransfer. Kenapa dia meninggalkan anaknya di usia segitu malah suruh ikut sama Mongol? Ya mungkin karena faktor ada pameo kan bang di daerah. Apa Pak Mi? Pameonya janda bawa anak susah kawin. Jadi kalau janda punya anak tuh katanya susah menikah. Tapi itu kan hanya sebatas pameo. Bener atau tidaknya kan Mongol belum ngebuktiin. Umur berapa dia waktu bercerai? Mongol juga masih muda lah bang, belum tua-tua banget. Iya, umur 20-an? Iya 20-an ke atas lah bang, yang penting belum nyampe 30 lah Oke, setidaknya gitu oke, ya. oke. Cuman membuka hati, tahu-tahu masuk dunia entertain bang. Oke. Ya kan, tapi kan sebelumnya ke penjara dulu bang. Kenapa bisa itu? Kasus Cipinang dulu, jadi setelah Mongol bercerai, Mongol cari kerja, masuklah jadi asisten Dirli. Masuk penjara gara-gara apa? Main QQ. Oh iya. Di lokasi iya. syuting. Jadi Mongol nggak main bang. Kau nggak main? Saksi hidupnya ada banyak bang. Tapi kau Saya lagi ngelabain figuran bang, karena memang kemampuan diri kan memang cuman ke figuran bang. Iya. Saya nggak mungkin ngejar artisnya bang atau extras plusnya. Oke. Figuran aja yang cuman kelihatan belakangnya ini kan di TV gitu kan. Kita mampunya di situ dan mereka numpuknya di ujung bang. Iya. Jadi kita ya ke situ ya nanya-nanya gini lah gitu kan. Iya, PDKT lah iya. nyari-nyari yang bisa kita dapet pepet gitu. Iya. Tahu bunyi dipanggil bos, Heeh. disuruh main Main apa? QQ. Kenapa kamu yang disuruh main QQ? Ya dimintain main ya main. Itu salah lu juga. Ya masalahnya dikasih modal di situ. Iya sama aja. Ini ada modalnya loh bang. Dan tadi kau panjang lebar, bangke. Iya kan masalahnya saya bilang begini ke polisinya. Iya. Pak gua belum sempat ngambil. Gua belum menang, Pak. Menang bang, gua Aduh. menang Q7. Oh, menang. Jadi kita main nih bang, QQ kan 4 kartu. Kita main pertama tuh sampingan, goceng-goceng nih di sini 2 kartu gitu kan. Iya, ada sampingan. Nah, sampingan tuh goceng. Gua menang bang, gua Iya. 7. Iya. Yang lain tuh 2, 0 gitu kan. Iya. Satu ada yang satu. Gua yang paling tinggi 7. Berarti 7. gua menang nih. Sampingannya ada 30 dapat. ribu di sini. Oke, gua taruh dong di depan begini bang. Oke. Kartu 3 dong. Hmm. Sek. Gua ambil IQ. Oke. Q nih tinggal mau nyari satu. Bunyi. Cari satu. Goceng. Masuk. Goceng. Gue bilang, goceng. Oh, goceng. Wah, iya, ada Masuk Q nih, juga, ada ada Q Q, nih. iya. Semua ikut. Sudah nih, Bang. Kebuka kartu berikutnya. Kartu keempat keluar. Sek. Saat. Gua Q7. Q7. Tinggi nih. Nggak mungkin gua mundur. Yoi, gue juga nggak mundur. Hukum QQ 567 sabet. Udah. Yang penting ada Q. Sek. Q7. Bunyi. Goceng. Gua nggak mungkin naikin 10.000 bang. Karena pasti mereka pikir, QQ nih sih. Oh iya, dia takut. Mendingan Strategi. kan strategi. Oke, gua goceng. Masuk goceng. Nih, goceng. Waktu itu 4 orang goceng bang. Masuk. Dan, ya, Q berapa? Udah Gua hampir 5. udah hampir 100.000 tuh. Habis nih. Iya, iya. 84.000 total. Bener Karena kan? di BAP 84.000. Pas gua bilang gua Q7, sek. Baru gua mau tarik begini duit bunyi. Jangan bergerak. Ya Pak, belum nih Pak. Pak, masih belum. Nih, itu tuh sudah begitu BAP-nya barang yang ada di sini sama duit samping Bukti. diambil bareng, Bang. Diambil sama polisi. Iya. Itu polisi datang dari mana? Polsek Jagakarsa. Dia udah nongkrong di situ dari tadi. Kayaknya sih. Tapi kalau orang bilang gimana kali ya itu mungkin apesnya gue. Iya. Tapi gue Mongol ini boleh jujur tidak menjadikan itu sebagai apes bang. Iya. Karena 9 bulan setelah gue keluar dari Cipinang gue jadi artis. Weh, tapi tunggu dulu, 9 bulan. Iya. Itu main QQ. Enggak, gue kenanya 4 bulan. Oh, 4 bulan. 5 bulan kemudian gue muncul di Metro TV sebagai stand up komedian. Yoi. Keluar di tagline sebagai stand up komedian terbaik. Yoi, tapi itu ada jalannya lagi kan? Jalan kemana bang? Iya, maksudnya kan lu di penjara. Ya di penjara kan keluar. 4 bulan. Ya kan keluar jalan Keluar. kaki dari Cipinang ke Ambasador. Iya. Gak ada duit bang, karena gue dibodohin Tapi kan lu orang. udah biasa nggak ada duit tuh.
Karena enggak, kan udah kerja. Oh, udah kerja. Nah, Oke. karena orang di dalam bilang teman-teman warga binaan, Ngol, nih kertas bebas ini, yang kertas kecil itu bisa buat makan di warteg, sama naik Kopaja gratis. Beneran itu? Iya, jadi kita kan percaya bang. Terus? Jadi gua ke warteg, ini diusir. Lu kirain gua beli beras pakai kertas itu? Lu mau nakutin gua lu baru keluar Cipinang? Ya gua bilang, Bu, katanya boleh makan. Itu yang ngomong siapa? Polisi kah? Teman-teman sesama warga binaan. Oh, iya. Dan abang kan dulu kalau masih ingat suka naik Kopaja apa-apa kan pasti ada orang yang baru kami baru keluar dari Cipinang, mohon dibantu. Nah, gua nggak cocok di situ, Bang. Terus akhirnya lu bisa ketemu Dirli? Itu kan sudah ada udah bareng Dirli itu. Oh, pas masuk ke dalam Nah, ya? setelah keluar dari penjara, saya tidak mengikuti Dirli kembali. Oh, udah berpisah? Iya, gua memilih untuk memulai lagi hidup mulai dari zero. Zero? Gue bener-bener dari zero bang. Jadi kebetulan dia adalah, gue boleh jujur salah satu penolongnya Mongol. Nah itu dia namanya Kak Tres Sompi. Kak Tres? Sompi. Sompi, oke. Itu saudaranya Dirli sebenarnya. Oh, saudara Dirli. Jadi di saat Mongol keluar dari Cipinang ke rumah Cinere, beliau ngasih duit 3 juta. Terus jam tangan guest collectionnya Mongol yang pemberian mamanya Agnes dikembalikan lagi ke Mongol. Kalung emas dikembalikan. Nah itu yang Mongol dikasih duit 3 juta, duit 3 juta itu bayar kos, terus yang kalung gua bikin modal untuk kerja, untuk usaha baru, usaha yang gua rintis kecil, yang manajemen artis itu nyari-nyari. Oh, jadi bukan sama kayak manajemen Eli artis. Sugigi. Ya, jadi menyediakan buat ekstras, Yoi, ya, Cong. figuran, ya, Nah, ya. Jadi dari situ terus waktu itu saman BlackBerry, Bang. Iya, iya. Nah, Mongol BB-nya Javelin. Oke Nah, lah. ya yang kalau mampet pakai minyak kayu putih. Iya. Lumayan dia. Yoi lah, lumayan Yang tahu sedih. itu Iya, berarti tahu masa ya. Ya, kalau dia kepentok terimanya harus begini ya. Gue tahu kok itu sebelum ke Onyx tuh. Terus Ya, terus ya lanjut. udahlah Bang. Di situ kita ngegrup dengan teman-teman Mongol yang di grup itu berulang tahun. Saya Iya. jadi seksi keamanan. Iya. Karena mungkin faktor baru keluar Cipinang tuh. Jadi ya udahlah jadi seksi keamanan. Nah, kita briefing di Komedi Cafe Kemang Bang dulu. Ini awal mulanya. Yoi, di situ lagi ada open mic stand up komedi Indonesia. Kamu tahu nggak itu apa? Saat itu nggak Bang. ngerti kan? Nggak Oke. ngerti. Iya. Jadi ada Ernest, Asep Suwaji. Kenal? Nggak kenal. Ernest apa? Nggak kenal Bang. Gua gaulnya di daerah mana Bang? Iya. Iya kan? Udah begitu kita nggak mungkin buka YouTube Bang. Kuota kita aja Iya. nyari. Emang ada YouTube saat itu? Belum ya kan? Belum ada. Belum. Belum ada. Udah ada tuh. Udah ada emang? Udah ada Ernest. Tahun berapa? Tahun 2011. Udah ada ya? 2011 udah ada ya? Lah itu kalau di shoot, di rekam-rekam itu masuk kemana ya? Gue juga nggak pernah tanya. Jadi gue dikerjain lah Bang sama temen. Kita nih lagi serius briefing. Temen satu tuh ada kan kalau pesen makan tuh dikasih kertas yang dipesan-pesan tuh. Iya. Nah di kertas itu dibalik ditulis nama Mongol. Oh, dikerjain, naik. Yoi. Depan MC ngomong Dodik Hamster nih. Ini ada yang mau nyoba nih dari namanya nih kayaknya lucu. Lucu. Mudah-mudahan orangnya lucu juga. Kita panggil aja nih Mongol. Naik. Mongol kaget. Hah? Kenapa nama gua? Siapa yang ngasih nih? Oh, ya biasa lah kan anjing lu. Siapa nih nah? Bunyi lah nih teman-teman. Lu kalau nggak bisa Ngol, berarti lu bener homo. Apa hubungannya? Homo dengan lu bisa apa Mereka juga kagak? bingung, gua maksudnya kiblat kemana? Iya itu Karena dia. waktu itu kan Ya lu gua nggak jawab juga dari pertanyaan gue yang Itu kan pertama. nggak pacaran Bang. Iya. Jadi ya untuk ngebuktiin bahwa gua nggak homo Bang, ya gua maju. Ternyata lucu. Banget. Dimintain suruh nomor handphone dan sebagainya, tanda tangan, terus baru masuklah ke dunia TV. Oke. Kenal istri. Nah sekarang Bang, pertanyaannya apakah gua cenderung ke cewek atau ke cowok? Dengan kondisi dolar yang lumayan 14.000 dan sebagainya, dan sekarang kita mau nyari cewek di DKI Jakarta juga udah nggak ada yang mau ke Monas. Ya kan kalau dulu kan kita nongkrong Ragunan jadi, Gue nungguin punchline nih. Monas jadi. Sekarang di DKI Jakarta kayak kita kemarin gua nggak ketemu cewek terus gua ajak, yuk atrium yuk. Dia, hah hari gini masih atrium? Nggak Bang?" mau. Iya, Esteller 77 ya. Nggak mau. Kalau dulu masih mau. Ya kita kan nanya, terus lu maunya kemana Neng? Senayan City Bang. Oh iya udah tinggi ya. Nah, sedangkan kalau kita di atrium kan kita masih ketemu BH merek Wakol, merek Trial. Iya, ya kan? 15.000 masih Iya, ada tuh. 103 tuh masih ada. Nah, masalahnya kalau lu Senayan City, Bang. Iya. Merek Wakol dan Triumph tuh nggak ada. Nggak ada, dia. Adanya Victoria's Secret dan Lazenta. Iya bener. Iya kan? BH-nya aja 300.000 loh. Bang. Gimana paling murah. isinya? Gue gak ikutan.
Jadi akhirnya orang tanya, terus lu pacarannya sama cewek sama cowok? Ya gue sih cenderung, kalau masalah gue karakter banyak kenapa jadi ngondek, mungkin karena film bang. Kalau itu kan bisa kita Gue karakter. 32 film jadi bencong bang. Iya. Akhirnya jadi permanen. Anjing. Gua gak mau bahas ke Nih, situ. bang, 5 kali film aja kita bisa ngondek, apalagi 32 bang. Tapi lu beneran lu. Jadi permanen. Lu jadi percaya anjing. Enggak lah, kalau masalah pasangan sekarang sih gue lebih memilih ya udahlah sedapatnya aja. Kalau Iya. sesama lebih murah ya enggak. Oke. Karena kalau gue orang kan nanya, kenapa sih nggak kok lu kayak ngomong seolah-olah bahwa lu kayak suka gitu pacaran sama cowok. Emang lu pernah dapet cowok? Ini kan kasusnya bener bang. Iya. Gue ngisi acara di Thailand. Mm. Acara sebuah BUMN, dia membuka link ke luar negeri. Jadi mereka promo di depan hotel, depannya tuh tempat kayak Mangga Duanya Thailand tuh Platinum apa gitu namanya. Oke. Nah kita nginep di situ 2 hari stand up, 3 hari jalan-jalan. Gua jalan-jalan ya ke Phuket bang. Oh, yoi. Gitu. Yoi. Pantai. Malam dong Malam, Ci. yoi. Gua tanya sama LO-nya. Heeh. Itu siapa? Oke. Dia bilang, oh is a call girl. Call Ci. girl. Oke. Terus gua tanya sama dia, how much? Dia bilang tanya aja, dia juga bisa bahasa Inggris sekalipun mungkin ya sama dengan kita yang kebanyakan. Terbata-bata. Ya, you know something? Gua Iya. tanya sama ceweknya, how much? Oke. Dia bilang begini nih cewek, no expensive hub. Oke. Kan? No, apa? Terus gua tanya how much? How Dia much? bilang only 20 baht. 1 bat tuh 500. Hitungannya cuma 84.000. Nah di Atrium 300. Berarti kan lebih murah sana. Sedangkan kualitas kecantikannya mulusan Tunggu sana. dulu, 20 bat nggak? Nggak nyampe. Nggak. Zaman sekarang. 500 kali 20 berapa? 1.000 rupiah. Enggak, gua dapatnya 20 baht, gua kasih 20 baht. Salah kali, Terus mungkin gua 200 baht. Enggak, 20 baht. Orang gua ngasihnya 50. 10.000 cuy. Itu yang gua bilang, orang di Atrium aja 84.000. Beda kurs ya? 300.000. Beda kurs ya kali ya? 300.000. Ya pokoknya intinya ini murah. nggak nyampe cepet lah Iya, setidaknya bang. Nah, udahlah kita bungkus bang ke hotel. Oke. Dah, dia mandi. Gua ingat pesan temen gua, selamatkan paspor. Kalau masalah duit lu ketinggalan, hilang dicuri orang, Iya. lu bisa ke KBRI. Iya. Minta tolong KBRI bayarin, nanti kita rembes di Indonesia. Oke. Oke, gua semputin dulu paspor. Paspor. Duit gua masukin ke safety box. Semua Oke. gua masukin. Yoi. Dia keluar dari Kamar kamar mandi, mandi. bang. Uh-uh. Cek. Dia masuk bed cover. Masuk. Gua nyusul dong mandi, cek. Yes. Udahlah bang, dalam bahasa Indonesia yang porno itu sebenarnya bukan alat kelamin bang, bersilat lidah. Kenapa? Kami bersilat lidah dah bang. Nah, udah bersilat lidah lah kami berdua bang. Oke. Gua ngerasa ada something yang aneh bang di diri gue. Apa? Gua mikir ada apa nih di paha. Paha siapa? Paha gue. Oke. Gua mikir ini apa dia? Gua buka bed cover bang, gua teriak anjing gedean dia. Serius? Ternyata belum dipotong bang, belum masih utuh ngegantung. Yang jadi masalah kan gua malu gedean dia bang. Igol ih. Tapi masalahnya gua udah kasih 20 baht tambah 10 baht. Terus lu gak mau rugi gitu? Ya nggak mau rugi. Anjing. Ternyata enak. Gua gak mau ke sana. Itulah namanya stand up. Bang. Yoi. Jadi Yoi. ya gua coba akhirnya ketagihan. Ini lu pernah jadi materi stand up? Iya jadi materi. Tapi kasusnya bener bang. Beneran? Ya kan stand up itu kan berasal dari keresahan dan Dari keresahan pengalaman. hatiku, karena memang itu kejadian nyata. Jadi dari situ, gue selalu bilang ke teman-teman, maksudnya kadang-kadang di Indonesia, cowok itu menjadi belok karena bukan karena dia yang belok. Tapi Ceweknya yang membuat dia belok. Karena cewek terlalu banyak nuntut untuk saat ini. iya. Ya kan, cipok dikit iPhone 12. Iya kan? Itu kalau kena bibir iPhone loh itu. Iya. kan? Agak mahal cewek sekarang. Tapi kan cewek-cewek sekarang juga bilang, kalau lu nggak mampu, itu tanda lu lemah, iya kan? Maksudnya kalau memang standarnya cewek tinggi itu wajar, karena cewek kosmetik mahal, ini mahal, itu mahal. Lu mau cewek cantik, tapi lu nggak mau keluar Tapi uang kan nggak bisa. percuma aja. 40 juga reot. Itu kalau 40, kalau mau makannya nggak mungkin lu mau makan Lah apa? tuh sekarang abang mau nyari cewek cuman buat one day only. Iya bisa kalau Ya pengen. kalau one day only 12 juta mendingan gua
Twitteran aja 5 menit ada. Bangsat. Paling solusi cuma sediain tisu. Iya. Iya kan? Apalagi dengan umur kita yang sudah 40 tahun, Bang. Nggak mungkin sampai dada. Iya. Iya kan? Paling netes. Jadi nggak usah terlalu banyak berharap lu bisa sampai tembok, udah nggak nyampe 17 sampai 25 nyampe tembok boleh, tapi kalau udah 40 netes. Gue mau tanya sama lu. Sekarang kan lu single. Ya, Lu masih sering nonton bokep gak? iya. Oke. Sebelum kesini gue nonton, Bang. Anjing. Di gue jujur aja. Loh, Bang, kita usia 40 bukan berarti nafsu mati loh. Oh iya dong. Cuman kita ada responsibility yang harus kita lakukan. Gue boleh jujur, Bang. Gue ada 4 tahun tidak melakukan hubungan seks dengan siapapun. Loh, kok bisa? Ya nggak apa-apa, yang penting keluar tetap jadi kan. Iya sih, benar juga sih. Karena gue juga ingat, Bang, mohon maaf. Ya, gue kelalaian gue di situ. Gue terlalu maniak dengan onani. Kenapa gue nggak melakukan hubungan seks dengan perempuan atau dengan siapapun? Karena gue ingat gue punya anak laki, Bang. Punya anak cewek. Anak cewek, iya. Karena di agama Mongol di Kristen hukumnya tabur tuai. Iya. Apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Betul. Gue nggak mungkin nyakitin perempuan karena gue punya anak perempuan. Betul, makanya Jadi gue menghindari seks itu dengan karena gue pernah nanya sama seorang hamba Tuhan bahwa bagaimana nih Pak dengan kondisi saya seorang duda. Iya. Boleh tidak melakukan hubungan seks dengan perempuan yang tidak menikah dengan kita. Pendetanya bilang nggak boleh Pak Mongol, itu adalah zina. Zina betul. Itu bagian dari dosa dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Betul. Nah di satu sisi, ya terus gimana? Masa gua harus langsung dinikahi sedangkan kita nggak kenal? Betul. Ya tuh ada proses untuk ke jenjang yang lebih serius. Gue tanya, terus kalau onani gimana Pak masturbasi? Nah. Ya orang yang sama bilang nggak boleh Pak. Kenapa? Itu juga bagian dari dosa. Lu nggak tanya, lu harus Ya tanya. gue dong. tanya Bang, kan ada di imamat siapa yang mengeluarkan lelehan di agama. Iya. Gue bilang, jadi gue langsung bilang, Sekarang kan berzina ketika kita melakukan dengan orang lain. Iya. Kalau kita melakukan dengan diri kita sendiri berzina nggak? sekarang Mongol tanya Bang, dosa dilakukan atau timbul, sekarang dosa hanya dilakukan atau timbul dalam pikiran juga ada bagian dari dosa? Timbul dalam pikiran sudah bagian dari Sekarang dosa. Mongol nanya, abang kalau onani pikirannya main bola atau main basket? Nggak ada dua-duanya sih anjing. Mana ada orang udah ada yang pikirannya main bola. Nggak mungkin lah, pasti lu ngebokep, ngayalin siapa Pamela Anderson. Iya, macam-macam. kan? Nah, Tergantung fetisnya. iya. Heeh. Itu otomatis dua-duanya dosa, Bang. Oke, cakep. Itu yang membuat gua sampai sekarang nyantai, Bang. Oke. Dosa itu bicara gua yang lakuin. Dan dosa selalu dilakukan tersembunyi. Tapi salah dilakukan pasti dipamer. Yoi. Contoh nih. Yoi. Abang begituan nih. Mongol nih, ini contoh nih. Gua ajak abang, bro, ada party di Ancol. Yuk. Yuk. Oke. Yuk lagi gue ikutan yuk anjing. Gue ngobrol sama dia lama-lama gue kena dia. Iya kan? Iya. Oke, sekarang Mongol tanya, di saat kita sudah melakukan party tersebut, otomatis kita melakukan sebuah dosa. Oh iya. Mongol yang ngajak, dosa abang Mongol yang tanggung apa? Belum dong, gue baru party. Iya dong, melakukan hubungan seks dengan perempuan yang bukan istri. Iya kalau gue party gue nggak ada hubungan seksnya kan enggak dong. Ini kan undangan party seks. Oh party. Ya kalau gue di dalam cuma ngerekam nggak apa-apa dong. Ini nggak mungkin lah. Senakal-nakalnya kita grepe pasti bang. Imajinasi. Noel boleh dong Noel. Kalau Noel dong. Enggak dong, kadang ngebisikin. Gue dong abis ini. Gue mau nanya lu di party seks, lu gak ngapa-ngapain tapi Noel doang gitu Tetap aja dosa. Karena ngaceng. Nggak mungkin nggak ngaceng bang. Jadi kan otomatis maksudnya Mongol begini. Pembelajaran Mongol adalah di saat itu terjadi dosa itu ranahnya Mongol. Oke. Itu pribadi. Masing-masing mempertanggungjawabkan dosa masing-masing. Iya betul. Ya kan? Betul. Tapi kalau salah selalu dipamer. Ranahnya umum. Umum. Karena kayak gue mukul abang. Iya. Gue kemarin mukulin si Denny Sumargo. Iya. Pecah memang. Iya. Abis mulutnya gua. Iya. Pasti dibanggain. Iya. Itulah yang membuat Mongol berpikir. The cross law lah yang gue pegang bang. Iya. Hukum salib kalau di agama Mongol. Solusi untuk dosa ke atas, solusi untuk salah ke samping. Jadi di saat engkau melakukan sebuah kesalahan, datengin orangnya. Sorry bro, gue mungkin udah terlalu emosi. Itu solusi bang. Tapi kalau lu melakukan dosa, Tuhan ampuni gue udah salah. Iya. Hal yang gue pegang adalah Tuhan bilang begini di Alkitab ini, agama gue nih, agama Mongol nih. Aku adalah Allah yang setia dan adil. Kesetiaannya berjalan, keadilannya pun berjalan. Iya betul. Abang nyolong handphone, kena 363. Ya kan? Minta ampun sama yang punya handphone, pasti diampuni. Tapi kan kena KUHP 363 4 tahun penjara. Di dalam dosa itu ada kesalahan dong. Yoi. Di dalam kesalahan juga ada dosa Yoi. dong. Oke. Tinggal
positioningnya abang mau Oke nih, posisi mana. cakep nih. Jadi nyantai. Betul. Oleh sebab itu gua sampai sekarang nyantai. Tapi satu hal yang gue inget banget, bagus banget. The cross line ini. Iya. Dosa pribadi dan salah itu umum ya. Itu kalau di Islam gue pernah belajar, ada hablum minannas, ada hablum ya Allah. Iya. Artinya ketika lu bercermin ke atas dan lu melihat ke depan gitulah. Hubunganmu dengan Tuhan dan hubunganmu kepada sesama. Kalau di Kristen ada Tapi hukum harus sesama manusia, Bang. Sesama manusia. Karena takutnya kan sesama lebih murah ya. Anjing, gue gak kesana. Terus ada hukum, kalau di Kristen ada hukum terutama, hukum pertama dan hukum kedua, Iya. hukum utama Dan terutama. Itu hukum kasih. Betul. Kasihlah Tuhan Allahmu, Kasihlah Tuhan kasihlah Allahmu. sesamamu. Betul. Ah. Jadi yang gue tangkap tadi adalah ketika kita berbuat dosa, di mana dosa pasti ada salah, di mana salah pasti ada dosa, itu kita harus melakukan dua hal. Pertama, Atas, ke atas. samping. Jadi Nggak- kalau nggak salah boleh samping dulu, Bang. Harus dosa dulu yang diberesin. Oh, iya. Karena di atas ini akan memberikan kita sesuatu. Kemampuan untuk kesini. Betul. Kalau kita kesini, mangkel masih. Lu juga salah sih, tai lu gitu. Iya. Tapi kalau kita ngeberesin ke atas, kita Iya. dikasih semacam kayak hati yang Hikmat. lembut. Hikmat. Yoi coy, a wisdom. Wisdom. Bagus kan bahasa Inggris gue? Very Gila, nice. Nice to meet you. Jadi gue pemikiran gue begitu bang. Jadi gue ada beberapa hal yang gue selalu bilang bahwa kalau masalah gue masa lalu gue nggak bener bang. Iya. Gue lahir dari keluarga yang berantakan. Iya. Gue nggak pernah ketemu bapak gue nggak pernah. Kita jangan ke situ dulu. Kita Ya jangan kan? ke situ dulu. Jadi dengan kondisi seperti itu akan membentuk karakter yang berbeda. Betul. Di saat gue menghadapi hidup di Jakarta yang gue baru keluar penjara, di saat yang bersamaan gue seharusnya nggak salah, Iya. tapi gue harus terima. Iya. Ya gue terima bang. Iya, betul. Dengan tanpa dendam sedikit pun. Until now. Iya. Karena kalau gue dendam siapa yang bawa gue ke Jakarta. Nah kalau gue ajak ribut, gue pasti di Manado jadi satpam. Betul. Tapi dengan fase ini gue lewati, otak gue beresin. Itu yang gue bilang ke Mas Dedi. Di Alkitab ditulis. Roma 12 ayat 3, janganlah pernah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang kamu pikirkan. Betul. Jadi hidup ini jangan dipikirin. Betul. Hidup ini dijalani. Iya. Dan dalam mengarungi hidup nggak usah lari karena hidup ini bukan perlombaan. Betul. Karena juga ada berbunyi kan bahwa burung di langit pun dipelihara sama Tuhan. Ya kan? Oh, iya. Segala kekhawatiran hari ini masih ada kekhawatirannya. Sistem ayam. Betul. Ayam nyari makan selalu hari ini. Betul. Nggak pernah dia nyimpen besok. Betul, dan itu terjadi dalam hidup lo Yoi, kan. coy. Nah sekarang gue pengen tanya, tadi kita udah ngobrol, gue sebelum mau ke sana, pandangan lu tentang bokep. Kalau pandangan gua terhadap bokep, gua dari 2011 udah ngebahas tentang bokep, Bang. Iya ini nih. Gua udah ngebahas, bahkan ada jejak medianya, ada jejak Digital. Gua ngebahas tentang film bokep ini karena gua boleh jujur, ini gua yang pernah melakukan. Sama dengan gua pernah ngelakukan ngegele. Ini jujur aja, Bang. Saman kita hidup di jalanan, salah satu solusi untuk hidup kita yang udah berat banget di kosan ditunggu ibu kosan sedangkan duit belum ngumpul, yang ngegele bareng. Ketawa-ketawa. Iya, itu yang gue bilang. Saman dulu ngegele itu murah. Otomatis nggak mungkin nyolong, Bang. Betul. Lu ngapain nyolong orang selinting 15.000? Iya. Iya kan? Parkir motor mobil dapat 4.000. Betul. Iya kan? Berlapan kalau 4.000 udah 32.000, dapat Betul. berapa linting? Betul. Iya tuh, dapat 2 linting. Tapi kan nggak bagus. Nggak bagusnya di mana, Bang? Yang nggak bagusnya kan akhirnya itu membuat lu tergantungan di sana, nanti lu ketemu orang ketawa mulu. Ada bukti bahwa ganja itu bikin orang tergantung. Bang, ganja itu dipakai selinting berlapan, ketergantungan apa, Bang? Yang ada happy, Bang. Lu jogrok di situ, senyum. Di lindes motor kaki lu tuh Ketawa mulu ya. aman, coy. Iya dong. Dan Anda mau pakai gele. Emang ada orang ngegele sehari 15 batang? Nggak ada. Meninggal, Bang. Anjay. Paling tinggi 2, Bang. Iya. Nah, jadi maksudnya Mongol, tapi setelah ada undang-undang 2009, Iya. otomatis kita harus menyatakan sepakat bahwa narkoba itu, ganja itu narkoba. Barang psikoterapi apa? Psikoterapi. Iya itu. Iya, Gue takut salah juga. Kita sekolahnya kursi belakang tadi kan. Barang narkoba ini. Iya, Mereka nasar, kemudian nasar. masuk dalam pasal karena ada efek samping kepada orang pemakai Iya. yang membuat orang itu secara kewarasan, kesadaran itu menurun. Ya, tapi mohon maaf, Bang. Ini gua klarifikasi dulu. Iya. Emang itu dulu ada sosialisasi hal tersebut? Ada dong. Orang gele juga di pinggir jalan juga banyak, saman itu.
Jadi kan pemberlakuannya Mongol zaman itu Iya. masalah yang membuat Mongol berpikir. Tapi di saat gua udah tahu undang-undang dan gua udah insaf sebelum undang-undang itu keluar, karena udah menikah bang. Oh saat itu belum ada undang-undangnya? Belum. Tahun 2009 baru ada ini undang-undang itu. Waktu itu kan ada komunitas yang Baru masuk Gele ke dalam. iya. Kenapa dimasukin? Dari situlah Mongol langsung karena penyalahgunaan. Yang salah itu penyalahgunaan. Akhirnya overdosis. Yoi. Menimbulkan Jadi kematian. gue sih belum pernah sih bang dengar orang ngegele Iya, mati, makanya gue Bang. juga bingung. Cuma 2 linting bang, kalau berlapan 2 linting itu nggak berasa. Karena Cuma soalnya efeknya itu masih jadi kontroversi sampai iya, sekarang. karena orang ngegele bang nggak mungkin ngaceng, Terus apa hubungannya? nggak mungkin berkosa. Bang. Oh, nggak mungkin Nggak kemudian. mungkin orang ngegele itu jomrok di situ sampai dia sadar. Tapi jadi bodoh. Yang PA kan namanya. Iya, nah itu yang nggak dimau. Nah nggak ada masalah, tapi kan setidaknya dia happy one. Kan Pemerintah setidak- nggak perlu bodoh iya, kan dia sebenarnya. setidaknya for hour dia happy is not so good lah. Iya. Jadi tapi setelah pemerintah mengeluarkan undang-undang itu, gua secara pribadi mendukung Mendukung. bahwa itu masuk karena psikotopika tersebut dan Bagus tadi psikotropika. gua soalnya ada yang penting. Dan yang kedua adalah ada sanksi hukum. Iya betul. Gua setuju banget. Ada aturan main. Yoi, tapi kan ada orang bilang begini, tapi kan Bang Ngol, gua pakai gele buat pengobatan. Gua langsung jawab, Emang ada Gele buat pengobatan? ada. Oke. Ada. Oke. Boleh buat pengobatan tapi dengan term and condition. Lu lapor ke dokter. Iya, Lu harus ada surat dokternya. Supaya ada yang mengawasi. Yoi. Supaya ada yang ngingetin. Yoi, jangan alasan gua pengobatan, nggak ada itu lu pingin make. Gele pengobatan apa sih? Ah, udah gua juga mungkin depresi. Depresi ya? Bisa, karena menenangkan toh. Iya, kalau di beberapa tempat daun ganja bahkan digunakan sebagai bumbu masak. Iya, Bumbu makanan masak. di sana dibikin roti. Iya, iya, iya. Ya kan? iya. Tapi kan dari situ gue belajar banyak bang, termasuk tentang film bokep. Iya. Jadi gue maksudnya mengkalkulasikan, mengelompokkan film bokep ini terhadap ada 3 tipe. Ada 3 tipe. Iya, 3 tipe film porno. Apa aja? Apa namanya blue movie. Blue movie. Ya, movie blue atau blue movie? Blue movie. Bokep lah, bokep. Bokep, iya. Bokep ya. Ya, jadi bokep pertama adalah bokep yang menurut Mongol ini yang boleh ditonton oleh semua orang. Apa itu? Karena ada penyebutan Tuhan. Kenapa? Iya, abang berarti nggak pernah nonton ya? Pasti nyebutnya oh my god. Oh iya. Ada Iya, kata-kata yang iya, iya. Heart. Iya, iya. Iya kan? Iya. Tapi itu dosa loh. Kan bukannya kalau ada nama Tuhan itu aman? Iya kan? Gue nggak bisa jawab itu. Iya, Iya, ya kan? iya. Kan itu kan ada penyertaan nama God. Iya, di dalam ya. Iya kan? Baru Oke. yang kedua adalah The Absurd Movie. The Absurd Movie ini masuknya kemana? Ini negara kita Indonesia. Oke. Itu absurd karena Indonesia kurang lebih sudah memiliki 77 film porno. Iya. Iya kan? Sekarang udah nambah. Nambah ya bang? Gue sih masih data, Masih update. masih data lama karena Iya. udah nggak gue mainin kan. Oke, Ya, apa aja nih? Nah, kenapa dinyatakan sebagai movie absurd? Karena Indonesia kurang lebih hanya 5% yang dilakukan di tempat tidur. Siapa aja? Tersebut takut disomasi. Bang. Tapi setidaknya kita masih ingat Itenas, Iya, iya. ya kan? Apa? Trisakti. Ya, Untar gitu-gitu. Ya, itu kita tidak masih menyebut VCD ya? kita tidak menyebut kampusnya ya bang. Maksudnya ini hanya dibuat judul karena mungkin dilakukan. Betul. Jadi, Maksudnya terkenalnya Ya. karena kalau nggak salah orangnya kuliahnya di sana ya, kalau nggak jadi salah. tendensius kita tidak untuk. Iya, tapi itu tidak. menjelekkan kampusnya Iya, memang kita iya, harus akui. dari situ, Iya. dari sisi itu baru. Iya. Ya sahabat. Jadi Sahabat. tujuh, Sahabat ya lu, kan? sahabat siapa? Nah dari 7 itu ternyata didominasi oleh yang tidak di tempat tidur. Oh, 7 itu tempat tidur semua ya? Iya. Yang Karena lain? Itenas 1 ada kan, ada Itenas 1, Itenas 2. Itu yang tempat lain tidur itu semua. Itu di bathtub, ada di bathtub. Ya tapi kan itu hotel. Ini kan permasalahan absurdnya tuh gara-gara mayoritas dibikinnya di semak-semak. Kalau di kebun teh itu ada motor terus dipakein kresek di bawah. Oh iya, iya, iya. Itu yang anak SMP. Itu absurd ya, Iya. karena tidak di tempat yang sesuai. Yoi. Oke, itu masuk Absurd ke... alasan kedua karena proses editingnya. Kenapa tuh? Kalau di hotel dia ada beberapa yang diedit.
Tapi kalau dilakukan oleh editor. Tapi kalau yang di kebun teh, di bawah pohon nangka, di semak-semak yang anak SMP, gitu kan. Terus ada yang di bawah daun pisang yang di bale-bale, gitu kan. Ada yang terbaru yang berdiri berdua, gitu. Ada yang pakai seragam, kan. Makanya Ada yang semuanya tiba-tiba jadi dibikinnya bayangannya. dibikin di tempat yang nggak masuk di akal. Proses kenapa dianggap absurd editingnya tidak oleh manusia tapi oleh binatang. Kenapa bisa? Yang di kebun teh itu orang yang videoin diantup sama nyamuk. Oke. Jadi dia spontan nepuk dulu anjing nyamuk. Terus dia balik shoot lagi. Ih mana dia yang udah ganti posisi. Kalau di Ada sound effect-nya. Yoi kalau di satu lagi enak-enak. Iya. Anjing nyamuk. Kalau yang di satu lagi tuh yang di pohon nangka kelabang. Kelabang. Karena dia teriak anjing kaki 1000. Dia harus pindah. Dia mana dia udah sebelah sini. Jadi itu absurd. Iya. Baru yang ketiga tuh yang noise, yang berisik. Oh, berisik. Noisy movie, porn. Jepang. Jepang, Korea, Cina. Oh iya. Nah itu iya. kenapa dianggap noisy dan itu adalah film bokep paling kentang tingkat akhirat. Kenapa? Digedein takut sebelah denger, nggak digedein kita kentang. Karena kadang kan suara itu yang membuat kita lebih horny. Betul, Bang. betul. Nah, yang kedua kenapa filmnya dianggap sebagai berisik? Iya. Karena film itu sebelum terjadi penetrasi pun dia udah berisik. Udah teriak ya? Ah, Laila. Iya, Gue iya. Ike. Belum Iya. masuk, Belum, Bang. belum. Baru Iya. ditetein. Iya, iya. Jadi Iya. itu tipikal film-film yang Ada 3 nih menurut Yoi, versi lo ya. menurut versi Siap, Mongol. siap. Mungkin yang lain punya versi silakan. Tapi di saat yang bersamaan gue juga mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, Ya. bahwa nggak boleh melakukan masturbasi di kamar mandi. Terus? Efek sampingnya tuh bisa varises. Kenapa? Karena gue pernah di kamar mandi, udah mau keluar bang, tau kaki ngancing. Kaki jadi begini. Gayung. Udah jatuh. Tahu kaki goblok. Terus jadi keluar. Nggak jadi, masuk lagi. Gue tahu tuh ketarik. Pernah kan? Iya, ketarik kan. Berarti dia jujur dia pernah. Kalau saya sambil angkat kaki biar aman. Lah berarti lu kan coli kayang.